masalah perekrutan kepala desa, perekrutan pamong atau perangkat desa yang ada di Kabupaten Kediri. Jadi saya sampaikan untuk PPRD, fungsi Anda di mana? Fungsi Anda sebagai pengawas di mana? Ini yang kita akan pertanyakan. Tanggung jawab Anda sejauh mana? Karena penyelesaian berangkat kemarin begitu penting untuk warga Kediri. Gayanya kaya yo-yo, ternyata di balik itu penuh sensasi. Mohon maaf, untuk ujian perangkat sebaiknya diadakan ujian ulang. Karena yang kemarin penuh dengan rekayasa yang sangat tidak bertanggung jawab. Walaupun pinter gak ada duit gak bisa jadi. Satu komando, satu tujuan. Kita dengan isu batalkan ujian perangkat desa karena diduga penuh rekayasa. Oke ya, satu komando, satu tujuan. Satu komando, satu tujuan. Satu komando, satu tujuan. Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan. Oke, kita agak bergerak maju. Satu komando, satu tujuan. Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan. Satu komando, satu tujuan. Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan. Terkait masalah dugaan perekrutan perangkat desa yang ada di area Kediri Raya, dugaan kita bahwa perekrutan tersebut kita ragukan keabsahannya, kita ragukan kemurniannya, kita ragukan keabsolutan hasil dari nilai-nilai yang ada. Karena hal tersebut kita cium aroma-aroma dugaan yang tidak sedap, baik gratifikasi, dugaan gratifikasi, atau dugaan-dugaan terkait di situ juga terjadi kesalahan atau matinya sistem yang ada kemarin sudah terjadi, dan itu kita pertanyakan kenapa sebabnya seperti itu. Apakah itu dugaannya memang benar-benar besar atau memang ada sesuatu dalam tanda kutip. Yang ada itu menjadi bagian dari demokrasi kita. Masyarakat butuh transparan, masyarakat butuh kejelasan, masyarakat bukan hal-hal yang kemudian dirasa ada indikasi-indikasi kecurangan. Itu yang membuat masyarakat hari ini tidak percaya secara utuh pada pemerintah. Nah, hari ini harus diluruskan apa yang terjadi dalam uji tes yang terjadi di perangkat desa di Kabupaten Kediri itu tentunya harus mampu dijembatani oleh pemerintah. Ini yang mungkin lagi dijadikan satu topik utama dari teman-teman lembaga swadaya masyarakat yang tergabung di BIDIK. Peserta aksi diterima untuk dialog terkait persoalan yang menjadi isu ke forum. Andi Haryanto selaku koordinator langsung membuka dialog dengan mempertanyakan terkait peran pengawasan agar tidak salah paham dalam memberi istilah sesuai dengan tupoksi serta peran yang diemban. Masyarakat mempertanyakan Bapak, saya wakil
mewakili dari teman-teman, mungkin nanti disampaikan dengan teman-teman aliansi yang lain, dan mungkin para peserta yang perlu saya pertanyakan satu soal fungsi BPKB dalam hal ini terkait dahulunya PKB Kabupaten Kediri itu seperti apa? Apakah ada batasan? Apakah terjun langsung dalam pengawasan? Bertempat di Aula Dinas pada Kamis 11 Januari 2024 juga diikuti oleh sejumlah peserta tes yang juga paham dengan kejanggalan yang terjadi. Ketua Umum DPP Gerakan Pemuda Nusantara Ferry Ahmad SHMH yang juga Ketua DPP KNPI 2022 hingga 2025 yang juga ikut aksi Aliansi LSM Kediri mengungkapkan, Kediri adalah daerah sakral. Ketika kolusi, korupsi, dan nepotisme mungkin ada di seluruh Indonesia, tapi di Kediri jangan sampai ada. Ini yang kemudian kita coba untuk mengadu kepada institusi ini. Dalam hal ini dengan aksi demonstrasi memunculkan banyak pertanyaan yang harus dijawab dengan tegas dan bukan hanya lewat TikTok. Bukan hanya lewat statement, bahkan seolah-olah menyalahkan masyarakat. Tindakan-tindakan yang sudah terjadi ini harus diusut tuntas, kan gitu. Apapun itu bentuknya, karena perbuatan sudah terjadi. Dan terkait pengisian perangkat harus diulang. Yang sudah terjadi batalkan. Itu tuntutan ujian ulang lagi. Untuk hasil dari Unisma tadi gimana? Untuk hasil dari Unisma, dari teman-teman setelah menyampaikan di sana itu menyatakan bahwasanya ini bukan dari pihak Unisma. Maksudnya dalam arti gimana? Dalam arti berarti kan ada oknum di sini yang bisa bikin nilai dengan sendirinya. Berarti yang mengeluarkan bukan Unisma. Dari pihak Unisma menyatakan semacam itu, bukan dari pihak Unisma. Karena lampiran itu juga tidak ada tanda tangan, juga tidak ada stempelnya dari pihak Unisma. Masa selanjutnya mendatangi kantor Bupati Kediri dan menggelar orasi dengan berbagai macam tuntutan. Beberapa peserta yang juga ingin transparan menyampaikan berbagai macam unek-uneknya, termasuk kejanggalan yang dialami mulai dari nilai yang aneh sampai perangkat komputer yang tak berfungsi saat ujian. Ujian kali ini banyak sekali kejanggalan ya, soalnya apalagi tentang nilai itu banyak kecurangan, bisa dibilang kecurangan, banyak nilai yang tidak sesuai dengan CAT. Ya harapan kami para peserta ya ujian diulang, kemudian juga terdapat transparansi nilai saat ujian ulang nanti. Misalnya kayak live score untuk seperti ujian PNS gitu. Mohon izin perkenalkan, nama saya Fiona. Saya peserta seleksi perangkat desa dari Desa Pelemahan, Kecamatan Pelemahan. Yang saya rasakan terkait kejanggalan pada seleksi kali ini adalah mengapa yang diterima itu rata-rata anak ataupun kerabat dari kepala desa, seperti itu. Selain itu, untuk nilai tadi sudah sempat disinggung oleh Mas Laundry, bahwasanya nilai yang saat ini sudah diumumkan itu tidak sesuai dengan Pergub nomor 49 tahun 2023 yang itu sudah diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Kediri itu sendiri. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pertama-tama yang berat, ini Pak Buddha, Pak Yunus, Pak Yudi, di atas, terus
Hal ini disampaikan dalam dialog bersama Bupati Kediri melalui Kepala Kesbangpol Kabupaten Kediri. Selanjutnya, aksi damai pun diakhiri. Namun, kejaksaan yang juga tidak jauh dari pemerintah daerah Kabupaten Kediri ikut didatangi dan diterima oleh pihak kejaksaan. Ya, terima kasih. Tadi kami menerima teman-teman dari lembaga swadaya masyarakat sebagai konsul sosial dan teman-teman langsung pelaku yang mengikuti tes perangkat desa. Ya, memang kalau tadi kita diskusi atau ini banyak sekali juga ditemukan kejanggalan-kejanggalan kayak contoh yang Mas Ferdi yang dari Ngino Pleman. Nah, itu kalau dinilai C artinya itu 53, tetapi waktu praktek tidak keluar, tetapi nilai akhir 51. Toh kalau seandainya dia sampai nggak bisa, contoh dia nggak bisa di tab atau di ini, kan dia nggak setidaknya kembali. Kan kembali nilai kan 53 C arti tadi. Itu secara legal. Makanya kami nanti akan berkoordinasi dengan DPPD, bagian hukum, dan kami sebentar kan sudah hadir dengan bagian pemerintah. Kami akan mengaji, akan pimpinan, akan bagaimana tindak lanjut ke depannya. Peserta pun menyampaikan kejanggalan sebagai petunjuk kejaksaan dalam menelusuri dugaan praktek kolusi, korupsi, nepotisme di dalam momentum rekrutmen calon perangkat desa. Itu sifatnya hanya melaksanakan melaksanakan pemantauan terkait dengan kegiatan yang ada di daerah, khususnya di bidang intelijen, dan apapun yang ada di daerah kita sebenarnya melakukan apalagi dalam hal ini untuk persiapan artian menyongsong pesta demokrasi ya gitu kan. Jadi terkait tadi kemarin ujian pelaksanaan itu penyaringan perangkat desa, istilahnya kejaksaan hanya memantau sih. Ya, sifatnya memantau. Tidak ada melakukan pengawasan atau gimana, nggak ada. Ya, pemantauan sebenarnya bagaimana ada kendala itu dalam artian hari ini jadwalkan diujikan tapi ternyata ada sesuatu hal akhirnya di pending atau ditunda untuk sementara waktu. Hanya sifatnya oh ya di sini di Kabupaten Kediri ada kegiatan pasar bisa angkat gitu. Kalau untuk kaitan ini